Ini kan edan ya, nggak bisa demam dikit lu kerja di sana, taruhannya langsung nyawa anjir. At least 10 million people, or 50% of the entire population, died. Leopold II never set foot in the Congo. Tiap panen dikumpulin, pasti abis itu banyak tuh orang yang dipotong tangannya. Kita bahas tokoh-tokoh dunia yang kelakuannya aneh-aneh lagi. Buat sekarang gue mau bahas salah satu tokoh Eropa yang dikenal kejam nih, terutama ke masyarakat Afrika yang jadi jajahan dia. Ya, walaupun mungkin gak sepopuler penjajah Inggris atau Belanda, karena emang wilayah jajahannya relatif kecil, tapi Doi ini dikenal bengis banget. Bahkan sampai ngasih trauma ke korban-korbannya. Lu bayangin aja, yang paling terkenal dari dia tuh dikenal suka motong-motongin tangan orang. Aduh. Udah tahu gue mau bahas siapa? Iya, gue mau bahas Leopold II, Raja Belgia yang walaupun jajahannya kecil, tapi kejamnya nggak main-main nih. Tapi ini apa alasannya ya dia motong-motongin tangan orang gitu ya? Sampai pada trauma lagi rakyatnya. Bahkan rasa traumanya tuh bertahan sampai sekarang loh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kekejaman Raja Belgia, Leopold II, yang dikenal suka motong-motongin orang di wilayah jajahannya. Di Learning by Googling. Oke, jadi biasanya kan negara-negara koloni itu dikuasainnya sama negara lain ya. Kayak Indonesia yang dikuasain Belanda atau Malaysia yang dikuasain Inggris. Ya kayak gitulah. Tapi ada nih satu negara yang dulu dimilikinya dikuasainnya tuh bukan sama negara, tapi dikuasainnya sama satu orang doang. Jadi negara ini tuh properti pribadi perseorangan gitu. Nama negaranya Negara Bebas Kongo. Kongo Free State. Yang dimilikin sama Raja Leopold II dari Belgia. Kalau menurut The Belgian Monarchy, Raja Leopold II ini adalah putra tertua dari Raja pertama Belgia, Raja Leopold I. Leopold II ini dia tuh lahir di tahun 1835 di Brussels dan jadi raja di tahun 1865. Setelah bokapnya, Raja Leopold I tadi meninggal. Dan yang menarik dari Leopold II ini, dia ini jatuhnya tuh masih sepupuan sama Queen Victoria dari Inggris loh. Masih saudara doi. Nah, di buku King Leopold's Ghost, A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, karya Adam Hochschild, disebut di situ Leopold II nih percaya kalau kunci kehebatan suatu bangsa adalah wilayah koloninya. Jadi dia percaya negara yang hebat tuh pasti punya wilayah koloni, pasti punya daerah jajahan. Dan makin besar wilayah koloninya, berarti makin besar juga negara itu. Dan karena pemikiran inilah, makanya selama bertahun-tahun Leopold tuh berjuang biar Belgia tuh bisa punya wilayah koloni juga. Waktu itu awalnya Leopold tuh minat banget sama Filipina. Cuma kan Filipina waktu itu udah jadi punyanya Spanyol ya. Mau dibeli juga duitnya Leopold nggak akan cukup. Jadi ya mau nggak mau harus nyari opsi lain. Dan akhirnya tertarik deh dia buat naklukin Afrika. Nah, menurut Britannica, dalam usaha dia naklukin wilayah Afrika, Leopold tuh selalu ngiyakinin pihak-pihak yang ada di sekitar dia kalau dia nih nggak bermaksud aneh-aneh. Dia bilang alasan dia pengen ngeksplor dan nguasain wilayah Afrika tuh cuma demi kemajuan Barat, kristenisasi, sama demi kebaikan umat manusia yang ada di Afrika. Ya intinya, dia selalu bilang dia tuh pengen bikin Afrika dan orang-orang pribuminya maju, bacot. Tapi ya entah kenapa, alasan-alasan bacot gini kan emang umum banget ya di kalangan penjajah Eropa dulu. Dan entah kenapa orang-orang dulu tuh pada percaya. Dan di Leopold juga gitu, nggak ada yang ngerasa aneh atau gimana tuh waktu dia bilang dia pengen bikin koloni di Afrika. Pada percaya tuh sama alasan dia yang bilang saya pengen memajukan Afrika dan segala macam tuh pada percaya. Makanya di tahun 1876 waktu dia ngadain konferensi internasional dan ngundang para penjelajah dan ahli geografi ke istananya, semuanya tuh ngerasa wajar-wajar aja, nggak ada yang mempertanyakan tujuan dia pengen ke Afrika. Semuanya tuh mikirnya tuh, oh Raja Leopold ngundang kita emang pengen nyari negara Afrika yang bisa dia bantu ya. Oke, ayo kita bantu cariin. Nggak ada yang curiga sama sekali. Ataupun kalau ada yang tahu ya mereka diem aja. Yang tertindas nantinya bukan mereka ini kan. Dan akhirnya beberapa tahun setelahnya Leopold ngutus Henry Morton Stanley buat ngejelajahin Kongo. Yang waktu itu masih belum jadi wilayah kolonial negara manapun. Nah di sana selama 5 tahun Stanley ini disuruh segala macam. Dari mulai nyusurin perairan di lembah sungai Kongo, ngediriin pos perdagangan, ngebangun jalan, sampai ngebujuk kepala suku setempat yang hampir semuanya buta huruf buat nanda tanganin perjanjian yang dibikin sama Leopold. Perjanjian yang seolah kayak mau ngebantu, padahal sebenarnya ya ngerugiin mereka. Busuk. Nah di titik ini masih menurut Britannica, sebenarnya ada beberapa pejabat di Belgia tuh yang nggak setuju sama idenya Leopold. Kenapa nggak setuju? Soalnya Belgia kan negara kecil yang nggak punya angkatan laut atau pedagang lautan kan. Nggak kayak Belanda yang punya VOC atau Inggris yang punya British East India Company. Tapi di sini Leopold bodo amat, dia tetap pengen punya wilayah koloni. Dia tetap pengen banget nguasain Kongo. Harus, wajib pokoknya. Terus di sini Leopold juga ngebujuk Amerika dan negara-negara besar Eropa buat ngakuin kalau Kongo secara sah adalah properti pribadinya. Kongo secara sah adalah properti pribadi Raja Leopold II. Dan ya udah, akhirnya di konferensi Berlin di tahun 1884 sampai 1885,
Di situ negara-negara itu setuju dan secara resmi ngakuin Kongo sebagai miliknya Leopold. Ngakuin Kongo jadi properti pribadi Raja Leopold. Dan akhirnya negara itu dikasih nama Kongo Free State. Dan ini sejujurnya gila sih, properti pribadi raja. Tapi luasnya tuh 70 kali lipat lebih besar daripada negaranya si raja sendiri. Bisa gitu loh. While unexplored countries were given mostly to nations, there was one exception. It's the country now called the Democratic Republic of Congo, but at the Berlin Conference, it was named the Congo Free State and handed over as the personal property of Belgium's King Leopold II. Nah, menurut Historyville, setelah diakuin sebagai pemilik Kongo, dalam ngediriin Kongo yang sesuai kemauan dia, Leopold tuh sampai ngebikin tentara bayaran swasta yang dinamain Force Public. Dan tentara-tentara inilah yang bakal ngawasin para pekerja paksa biar kinerja mereka tuh selalu bagus. Para pekerja paksa ini waktu itu awalnya mereka tuh disuruh ngeburu gajah sebanyak mungkin buat diambil gadingnya. Soalnya sebelum plastik ditemuin, sumber daya yang paling diminatin karena gampang diukir tuh kan gading ya. Tapi terus setelah adanya rubber boom, setelah karet ditemuin di Brazil dan permintaannya gede-gedean banget, Leopold jadi tertarik dan mulai nanam bibit karet sebanyak-banyaknya di Kongo. Dan kayak yang pernah kita bahas di video Manaus, karena ternyata iklimnya sama-sama tropis kayak di negara asalnya, karetnya jadi cocok nih di Kongo nih, bisa tumbuh mereka di Kongo. Ya walaupun butuh waktu lama ya buat pohonnya tumbuh sampai bisa dipanen, tapi ya sabar-sabar aja lah. Kalau udah gini kan udah pasti cuan juga kan nantinya kan. Dan sekali lagi pembahasan tentang rubber boom ini yang tadinya karet cuma ada di Brazil terus bisa jadi ada di mana-mana, itu sempat gue bahas di video gue yang ini. Mama marketing. A worldwide boom in rubber meant that Leopold II could cash in big time. But tapping rubber from trees was back-breaking work. So to source enough labor, Leopold effectively turned all of the Congo into a slave plantation. The labor policy was known by some as the Red Rubber System, and it was designed to maximize extraction. Dan akhirnya, kalau menurut Atrocities Watch Africa disebut, setelah karetnya bisa dipanen, jumlah pekerja paksa Leopold di Kongo tuh jadi makin banyak. Dan di sini pekerjanya tuh nggak cuma laki-laki ya, perempuan sama anak-anak juga ada. Dan mereka harus mau kerja sebagai pemanen karet. Nah, yang kampretnya di sini, semua pekerja tuh mereka tuh punya kuota karet yang harus dipenuhin. Kalau mereka nggak bisa menuhin kuotanya, itu bakal dianggap sebagai pemberontakan. Kebayang nggak lu lagi sakit misalnya, lu lemes tapi tetap harus kerja. Akhirnya kerjanya nggak maksimal, kuota panen karetnya jadi nggak tercukupi. Nah itu lu dianggap pemberontak itu. Ini kan ngaco banget, Jir. Dan lebih gilanya lagi, Leopold merintahin kalau ada yang ngebrontak, kalau ada yang ngasih karet kurang dari kuotanya, itu dia harus dieksekusi mati dengan cara ditembak. Ini kan edan ya, nggak bisa demam dikit lo kerja di sana, taruhannya langsung nyawa anjir. Dan karena Leopold yang nggak ada di sana, nggak ada di Kongo, dia stay-nya tetap di istana dia di Belgia. Jadi yang eksekusi pemberontak ya tentara Force Public tadi. Leopold cuma ngasih perintah doang. Tapi sebagai bukti ke Leopold itu pemberontak beneran dieksekusi atau enggak, Leopold merintahin tentaranya buat motong tangan-tangan pemberontaknya. Jadi eksekusi, potong tangannya, kirim ke Leopold. Nah nanti dihitung tuh sama Leopold tuh tangannya ada berapa banyak. Sesuai nggak sama list pemberontaknya? Sesuai nggak sama kekurangan karet yang harus dipanen? Mantap Leopold kelakuanmu, mantap. Tapi seiring waktu, karena banyak banget warga Kongo yang dieksekusi, tentara Force Public tuh jadi ngerasa ini tuh buang-buang peluru banget. Peluru yang harusnya bisa dipakai buat berburu, buat seneng-seneng, malah dipakai buat nembakin pekerja paksa. Ini kan sayang pelurunya. Makanya akhirnya tentara Force Public nih inisiatif nih, hukuman ke pemberontaknya tuh diganti sama mereka. Jadi motong tangan doang, tanpa ditembak, tanpa dieksekusi. Yang penting ada tangan-tangan yang dikirim ke Leopold sebagai bukti eksekusinya. Dan ya udah, dari situ jadinya ya mutilasi massal. Tiap panen dikumpulin pasti abis itu banyak tuh orang yang dipotong tangannya. Terus selain tangannya dipotong, ada juga yang dihukum dengan cara dicambuk, dilecehin, atau rumah sampai desanya tuh dibakar. Cuma ya kalau cara-cara eksekusi yang barusan kan tetap nggak bisa ngasih bukti tangan ke Leopold ya. Makanya kebanyakannya tetap dipotong tangannya. Sisa cara ngehukum yang tadi itu ya itu tuh buat seneng-senengnya tentara Force Public aja dikit. Mantap, Force Public kelakuanmu mantap. Despite Belgium's bloody history in the Congo, Belgians were taught that their country had brought civilization to Africa and that Leopold was a foundational figure for decades. Streets and parks have been named after him and statues of him exist around the country. Terus kalau menurut buku King Leopold's Ghost tadi, selain yang dieksekusi di perkebunan karet, banyak juga warga Kongo yang meninggal selama proses pembangunan jalan, penebangan kayu, dan kerjaan-kerjaan paksa lainnya. Dan banyak juga orang-orang lokal yang nyari perlindungan ke dalam hutan buat menghindar dari rezimnya Leopold ini. Ya, totalnya antara tahun 1880 sampai 1920 diperkirakan korban jiwa kerja paksa di negara bebas Kongo tuh nyampe 50% dari populasinya waktu itu. Atau ya ada sekitar 10 sampai 15 juta orang yang terbunuh atau dibunuh karena berbagai alasan di sana.
Ini kan banyak banget ya. Nyampe setengah populasinya tuh gimana coba? Dan ingat, itu baru yang meninggal. Yang tangannya dipotong tapi nggak dibunuh itu nggak kehitung ada berapa tuh. Yang pasti jauh lebih banyak aja. Ini emang warganya nggak ada yang beneran berontak? Ya ada sih, tapi menurut National Geographic, seberapa banyak pun warga Kongo nyoba buat berontak, nyoba buat ngelawan, mereka tetap kalah dari pasukannya Leopold. Senjata yang dipakai aja kan jauh banget kan. Kalau force public mereka udah pakai senapan, orang Kongonya mereka masih pakai tombak tradisional. Belum lagi waktu itu pendidikan tuh kan bukan sesuatu yang penting buat warga sana. Beda sama Hindia Belanda misalnya. Kalau di kita dulu kan ada kebijakan politik etis yang bikin pribumi tuh bisa sekolah. Ya meskipun nggak banyak tapi ada kan. Dan ini pada akhirnya berujung ke perlawanan bangsa kita dari sisi diplomatik. Nggak cuma perang doang jadinya. Nah kalau di Kongo waktu itu kan nggak ada tuh kesempatan sekolah kayak gini. Nggak ada tuh istilah pendidikan itu penting. Jadinya mereka tuh nggak bisa ngasih perlawanan dari sisi diplomatik dan nggak ada referensi strategi-strategi yang bagus buat ngelawan juga. Makanya akhirnya tiap ada yang mau ngeberontak itu seringnya selalu ketahuan duluan sama Leopold, keburu di stop duluan sama Leopold. Ya jadi gimana coba, nggak ada celah buat ngelawan kan? The precise figures are not known, but estimates suggest that between 1880 and 1920, at least 10 million people, or 50% of the entire population, died. Leopold II never set foot in the Congo. But aside from murdering half of its population, he also imported 267 men, women, and children to set up a human zoo on the grounds of his country estate in Belgium. Nah untungnya lama-lama kekejaman Leopold di Kongo Free State tuh jadi makin kedengeran, terutama di Eropa sama Amerika. Dan banyak yang nganggep kalau kelakuan Leopold ini tuh keterlaluan banget. Tega-teganya dia motong-motong tangan sama ngebunuh-bunuhin orang kayak gitu. Bahkan saking gilanya, saking jahatnya, kelakuan Leopold ini tuh sampai jadi inspirasi beberapa penulis dalam karya mereka. Kayak misalnya di buku Heart of Darkness, karya Joseph Conrad di tahun 1899. Terus ada juga The Crime of the Congo, karya Arthur Conan Doyle di tahun 1908. Dan masih banyak lagi lah. Nah, karya-karya tertulis terkenal inilah yang bikin kekejaman Leopold tuh jadi makin mendunia. Dan endingnya makin banyak yang ngecam. Kalau menurut Black Pass waktu itu udah banyak banget tuh pihak yang ngecam Leopold. Dan banyak juga jurnalis yang datang ke Kongo buat ngeliput kekejaman yang terjadi di sana. Dan akhirnya jurnalis-jurnalis ini juga yang ngampanyein kebebasan orang-orang Kongo lewat berbagai media. Lewat koran, pamflet, buku, sampai foto-foto korban potong tangan. Terus Congo Reform Association yang dibentuk di tahun 1904, mereka juga minta biar pemerintah Belgia tuh ngambil alih negara bebas Kongo, biar bisa merdeka dari tangannya Leopold. Dan untungnya ide ini juga disetujuin sama negara-negara Eropa lain ya, makanya makin gede deh tuh tekanan ke Leopold buat ngelepas Kongo. Sampai akhirnya di tahun 1908, negara bebas Kongo diambil alih sama Belgia. Diambil alih jadi negara koloninya Belgia. Udah bukan properti pribadinya Leopold lagi. Dan setelah diambil alih sama negara ini, Leopold II meninggal setahun setelahnya, di tahun 1909. The wind of change blowing through the Belgian Congo, and down comes the Belgian flag in Leopoldville. A few days, in fact, in advance of independence. Elected as Prime Minister of the new Congo Republic, Mr. Patrice Lumumba receives congratulations from members of both Houses of Parliament. Terakhir yang cukup menarik juga nih, mungkin ini ada yang nganggap karma, mungkin ada yang nganggap kebetulan doang. Jadi di buku Leopold, The Second King of the Belgians, karya Angelo Rapoport, disebut kalau waktu dia umur 65 tahun, Leopold tuh punya simpenan yang umurnya baru 16 tahun yang dia sayang banget. Namanya Caroline Lacroix. Nah dari Caroline ini, Leopold tuh punya dua anak laki-laki. Dan anak keduanya, yang namanya Philip Henry Mary Francois, dia lahir di tahun 1907 dengan kondisi tangan yang cacat. Tangannya tuh nggak sempurna. Dan Philip ini kebetulan dia tuh lahir setahun sebelum Congo Free State dibubarin tadi. Sebelum Congo Free State tuh diambil alih sama Belgia. Makanya waktu itu kondisi Philip ini banyak dijadiin bahan olok-olokan sama para pembenci Leopold. Bahkan sampai ada kartun yang ngegambarin Leopold tuh lagi ngegendong anaknya. Terus di sekitar mereka tuh banyak potongan-potongan tangan. Terus ada tulisannya, pembalasan dari yang di atas. Ya banyak dianggap azab lah intinya kondisi Philip waktu itu. Dan Philip sendiri dia akhirnya meninggal di usia 7 tahun. Dan akhirnya karena nggak punya anak laki-laki yang sah, tahta Leopold jadi diterusin sama ponakannya. Dan Leopold sendiri sampai dia meninggal, dia nih nggak pernah dihukum atas kekejamannya ya. Paling ya cuma dipindah tanganin doang asetnya dari yang tadinya properti pribadi jadi miliknya koloni Belgia. Agak terasa nggak adil ya. Tapi gimana nih kalau menurut lo yang tadi? Apakah kondisi Philip itu beneran pembalasan dari yang di atas atau cuma kebetulan aja? Yang mana nih? Silakan komen.
Tambahan dikit, jadi walaupun selama ini orang Belgia tuh diajarinnya Leopold tuh sosok pahlawan kan tadi, propagandanya ke orang Belgia begitu, tapi akhirnya sekarang propaganda itu udah kelar. Setelah akhirnya untuk pertama kalinya dalam 112 tahun, Raja Belgia sekarang, Raja Philip, dia nyampain penyesalannya atas penderitaan dan pembantaian yang udah Leopold II lakukan di negara bebas Kongo dulu. Ya, walaupun gak minta maaf ya, cuma bilang nyesel doang. Tapi ya sama banyak pihak ini aja udah dirasa cukup. Apalagi abis itu kan patung-patung Leopold yang ada di ruang publik di Belgia tuh pada dipindahin ke museum. Jadi ya gestur ini tuh udah dirasa cukup banget lah nunjukin penyesalan mereka. I never thought that I would live to see this day. That something like this would happen. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang Leopold II, Raja Belgia yang suka motong-motongin rakyatnya di Kongo. Ya, bukan rakyatnya sih, lebih ke motong-motongin tangan aset pribadinya berarti. Kacau nih orang beneran, gila. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!